Oke, selamat malam semuanya. Kita bertemu kembali dalam kuliah biofarmasetika yang saya harapkan ini adalah kuliah yang terakhir ya. Jadi kuliah kita adalah tentang sistem penghantaran obat yang baru, ya, New Drug Delivery System. Oke. Jadi apakah definisi sistem penghantaran obatnya? So a drug delivery system. Oh ini saya lupa. Saya delete ini. Ya. Sudah saya terjemahkan ya. Jadi saya delete aja. The sistem pengantaran obat ialah suatu formulasi atau alat ya yang memungkinkan masuknya senyawa terapeutik. Jadi senyawa terapeutik itu bisa juga obat ya ke dalam tubuh dan meningkatkan khasiat dan keamanannya serta mengatur laju yaitu kecepatannya, waktu dan tempat pelepasan senyawa aktif atau obat dalam tempat bekerjanya. Nah, jadi ini sistem yang mengantarkan obat ya ke dalam tubuh kita. Kan kalau memungkinkan langsung ke tempat di mana dia bekerja ya. Nah, tujuan pengembangan DDS yaitu Drug Delivery System ya atau SPO yaitu sistem penghantaran obat ya, meningkatkan ketersediaan obat atau bioavailability di tempat kerjanya ya. Jadi di mana tempat kerjanya, misalnya di usus ya, atau misalnya kalau obat-obat untuk di infeksi meningitis ya, jadi obat itu ada di mana, mesti tempat kerjanya itu di otak ya. Nah, kalau misalnya obat itu untuk ginjal, nah, tempatnya di ginjal gitu ya. Nah, meningkatkan khasiat, menurunkan efek samping ya, meningkatkan keamanan. Oke. Dan meningkatkan kepatuhan obat. Bagaimana dia dapat menurunkan efek samping? Bagaimana? Yaitu karena dia bekerja langsung di tempat kerjanya. Jadi efek sampingnya itu tidak kemana-mana gitu kan, karena obat itu efek samping itu karena dia mempunyai efek sistemik yang dia kemana-mana gitu. Misalnya orang yang minum antikolinergik untuk apa, supaya mencegah diare. Nah, tapi antikolinergik itu bisa menyebabkan yang lain, ya kan? Nah, misalnya itu apa, detak jantung jadi lebih lambat, ya. Nah, dan sebagainya. Oke. Meningkatkan kepatuhan obat. Kenapa? Ya, karena biasanya dengan sistem penghantaran obat yang baru, ya biasanya obat itu jadi lebih jarang diminumnya. Ya, misalnya bukan sehari 3 kali tapi sehari sekali ya. Kalau kita minum obat sehari sekali kan lebih gampang ya kan, atau kadang-kadang ada obat yang diminum seminggu sekali ya. Nah, dan juga meningkatkan kenyamanan ya, artinya misalnya kalau yang tadinya obatnya tidak bisa diberikan secara oral ya karena dia tidak dapat diserap, tetapi karena kita mengembangkan sistem yang pengantaran obat yang baru sehingga dia bisa diserap misalnya ya, atau kita kembangkan dengan transdermal ya, koyok gitu kan, lebih nyaman daripada injeksi, betul nggak ya. Misalnya ada satu heparin misalnya atau apa gitu ya yang harus diberikan injeksi karena tidak dapat diserap ya. Nah, kalau kita bisa memberikannya dalam bentuk transdermal misalnya ya, atau memberikannya dalam bentuk oral, itu akan tentunya lebih nyaman daripada dalam bentuk injeksi. Betul nggak? Ya. Nah, sistem penghantaran obat ya, kita harus memperhatikan kompleksitas penghantaran obat itu ya, dan optimasi obat sampai ke lokasi target ya. Nah, aspek temporal, ada aspek temporal berkaitan dengan waktu dan aspek spasial berkaitan dengan tempat ya, space ya. Nah, terminologi sistem penghantaran obat
ya, ada bioresponsive release. Ya, artinya apa? Sistem ini mengatur pelepasan obat mengikuti respon stimulus biologi. Ya, misalnya naiknya kadar glukosa darah akan merangsang pelepasan insulin dari alat pengatur dosisnya. Ya, nah dia bioresponsif. Jadi dia berperan seakan-akan seperti pankreas, padahal dia itu adalah dari insulin, dari satu tube atau dari suatu pump ya, pump itu pompa ya. Nah, dia kalau kadar gula darah naik, dia bisa langsung otomatis melepaskan insulinnya. Itu sama seperti pankreas ya. Nah, dia modulated atau self-regulated release, ya, yaitu sistem ini melepaskan jumlah obat tertentu di bawah pengaturan pasien yang bersangkutan. Ya, ini sudah dilakukan misalnya untuk PCA ya, patient control analgesia, kalau kalian pernah dengar. Ya, yaitu suntikan morfin atau petidin ya, ataupun suntikan yang berhubungan dengan morfin lah pokoknya ya. Nah, dia itu dapat diberikan ketika nyeri kan. Nah, kita kan nggak selalu tahu kapan pasien itu nyeri ya. Nah, jadi dia pasien itu diberikan dalam bentuk pump ya di bawah kulit. Nah, jadi kalau pas nyeri pasien itu tinggal tekan aja, tekan nanti dia dosisnya akan diberikan gitu ya kepada pasien itu. Nah, itu namanya self-regulated release ya atau modulated release ya. Nah, terminologi yang lain yaitu rate control release. Nah, sistem ini melepaskan obat pada laju yang sudah ditetapkan ya, baik secara sistemik maupun lokal untuk suatu jangka waktu yang spesifik. Ya, ini rate control release ya. Ada targeted drug delivery ya. Jadi rate control ini bisa jadi misalnya lepas lambat ya, slow release ya. Ada extended release dan sebagainya. Nah, targeted drug delivery, sistem penghantaran ini mencapai situs kerja yang spesifik ya. Nah, temporal drug delivery, sistem ini mengatur pelepasan obat dalam waktu dan cara yang dikehendaki. Ya, hampir sama dengan yang tadi ya. Spatial drug delivery, pengantaran obat kepada daerah spesifik dari tubuh ya, meliputi rute administrasi dan distribusi obat. Nah, macam-macam temporal drug delivery ya. Pertama adalah immediate release. Immediate release, obat aktif dibebaskan dari sediaannya segera setelah pemberian. Ya. Nah, jadi immediately, segera. Ya. Modified release, pelepasan obat terjadi beberapa waktu, ya, dalam menit atau jam setelah obat diberikan, atau pelepasan obat terjadi pada lokasi yang khusus ya. Jadi obat itu tidak dilepaskan di seluruh tubuh tapi pada lokasi-lokasi yang khusus ya. Nah, delayed release, obat dilepaskan setelah beberapa waktu, biasanya dalam jam, hitungan jam ya setelah pemberian. Extended release, obat diberikan setelah waktu yang cukup lama ya. Sehingga dapat diberikan sekali sehari. Zero order release ya, sistem pelepasan obat yang konstan ya, sehingga tidak ada fluktuasi konsentrasi dalam darah. Yaitu adalah zero order. Nah, mekanisme kontrol release ya, ada yang saya tidak akan membicarakan lebih detail ya, karena saya rasa ada dalam pelajaran farmaseutik ya. Diffusion control release, dissolution control release, osmosis control release, mechanical control release, dan bioresponsive control release. Nah, contoh gambar grafiknya ya. Ini kalau yang immediate release tuh begini. Immediate release ya. Nah, ini adalah yang delayed release. Dia delayed release. Jadi dia rilisnya itu delay beberapa jam ya bahkan ya. Kenapa? Karena biasanya dia itu
menggunakan misalnya salut enterik ya, jadi lebih lama dilepaskan ya. Tapi umumnya obat-obat seperti ini dia mencapai Cmax yang sama ya, dan T-half-nya pun, T setengah pun akan sama juga ya. Nah, ada yang namanya sustain release. Jadi sustain release ini dia nggak rilis, dia rilisnya pelan-pelan. Ya, jadi kalau yang ini immediate release, ini sustain release. Ya, rilisnya pelan-pelan, pelan-pelan, tapi banyak ya, sampai akhirnya dari stop. Nah, sekarang ada yang kita sebut juga targeted ya, drug delivery. Jadi obat dihantarkan ke tempat kerja yang diharapkan. Misalnya usus, sendi, sumsum tulang belakang, jantung, dan sel-sel kanker. Ya. Hal ini dapat dicapai dengan pemberian prodrug, sediaan salut enterik, dan penggunaan pembawa-pembawa yang spesifik. Ya. Nah, contohnya dengan menggunakan prodrug. Ya, salah satu caranya ialah membuat prodrug yang lipofilik, ya, sehingga mudah diserap. Misalnya gugus asam karboksilat dan gugus polar lainnya seperti fosfat dapat diganti dengan ester yang lipofilik. Jadi dia asalnya obatnya itu dia itu apa namanya polar sehingga dia susah untuk diserap ya. Nah sekarang kita reaksikan dia sehingga dia menjadi ester ya. Nah, kalau dia jadi ester dia itu lipofilik. Nah, dalam saluran cerna setelah dia diserap ya, ada terdapat enzim esterase ya yang akan mengubah kembali prodrug ini ke bentuk asid aktifnya ya. Contohnya adalah enalapril. Enalapril adalah prodrug yang mengandung 2 gugus asam karboksilat ya, yang akan dihidrolisis menjadi zat aktif enalaprilat. Oke. Nah, kemudian dengan menggunakan peningkat absorpsi atau absorption enhancers ya. Absorption enhancers ialah molekul-molekul yang dapat diberikan bersama dengan obat aktif ya, sehingga dapat mengatasi hambatan absorpsi pada epitelium. Nah, absorption enhancement dapat dilakukan dengan menambah uptake paraseluler. Kalian masih ingat nggak? Ada paraseluler, ada transseluler, kan? Nah, kalau yang molekulnya kecil, ya biasanya dia itu paraseluler, ya melalui celah-celah sel, yaitu untuk molekul kecil dan molekul yang larut air, ya. Sedangkan untuk yang molekul yang agak besar dan dia juga larut dalam air ataupun lemak, ya maka dia harus menggunakan transseluler. Artinya dia masuk seperti biasa, ya masuk ke dinding sel itu, ya. Nah dia bisa itu bukan melalui celahnya tapi melalui selnya, makanya disebut transseluler. Ya, mudah-mudahan ngerti. Nah, contoh dari paracellular absorption enhancer adalah ETA. Ya, kalian pernah dengar di kimia ETA ya, ethylene diamine tetraacetic acid ya, yang mengikat kalsium dan magnesium dan mengakibatkan terbukanya tight junction. Oke. Contoh dari transcellular absorption enhancers ialah molekul-molekul surfaktan anionik, natrium kaprilat, dan surfaktan non-ionik seperti polisorbat atau twin 80 ya, dan polyethoxylated castor oil atau cremofor. Nah, yang ketiga adalah menggunakan inhibitor metabolisme ya, penghambat enzim CYP450 ya seperti ritonavir dapat dikombinasi dengan antivirus lain seperti saguinavir ya supaya kadar sequinavir dapat meningkat ya karena metabolismenya dihambat oleh ritonavir. Ya, jadi ritonavir ini sering dikombinasikan dengan obat lain karena tapi dianya sendiri ya
mempunyai kanker, mempunyai apa? Dia sendiri ritonavir, kan kita ngomong ritonavir, dia itu menghambat metabolisme ya, dan dia dapat menghambat metabolisme saguinavir ya. Oleh karena itu nanti saguinavir konsentrasinya akan meningkat gitu ya. Nah, demikian juga senyawa yang dapat menghambat P-glycoprotein atau PGP ya, seperti diltiazem ya. Dia kan sedianya sebagai obat sakit lumbung ya. Nah, tapi diltiazem, sorry. Sedianya itu adalah obat hipertensi kok, saya sakit lumbung. Obat hipertensi. Diltiazem itu obat hipertensi ya, tapi dia dapat menghambat PGP, PGP ya. Dapat meningkatkan kadar siklosporin jika diberikan bersamaan. Ya. Jadi kalau siklosporin bersamaan dengan diltiazem, dia akan meningkatkan kadar siklosporin. Ya, karena dia juga dapat menghambat PGP ini. Nah, sekarang penghantaran obat sampai ke usus halus ya. Nah, kalian sudah pernah dengar adanya namanya sediaan bersalut enterik ya, enterik coated ya. Nah, ini biasanya untuk obat-obat yang tidak tahan asam lambung, misalnya omeprazol, pantoprazol, ya, eritromisin. Nah, untuk melindungi lambung dari obat-obat yang dapat mengiritasi lambung, ya, misalnya aspirin, naproxen, ya, semua yang NSAID itu ya. Nah, untuk obat-obat yang dimasukkan ya untuk bekerja lokal di usus seperti obat cacing dan mebendazole dan lain-lain ya, dia karena bekerjanya lokal di usus ya, oleh karena itu kita harus bersalut enterik supaya di lambung dia tidak dipecah. Nah, dia dipecahnya di usus aja. Oke. Nah, jadi untuk saluran salut enterik itu umumnya lapisan salut itu adalah polimer yang tidak larut pada pH yang rendah, yaitu pH di bawah 5. Tetapi larut di dalam pH yang tinggi, yaitu pH di atas 5 juga ya. Maka obat aktif akan dilepaskan di dalam usus halus yang mempunyai pH 6-8. Jadi begini loh ya, dia kan akan melindungi obat yang tidak tahan asam. Ya, jadi si obat ini tidak akan terpecah di lambung ya. Dan setelah lambung lewat mereka ke mereka akan ke duodenum ya dan ke usus. Nah, di sana dia mempunyai pH 6-8. Nah, mereka itu bisa terurai langsung. Ya. Nah, biasanya obat aktifnya ada dalam bentuk granul-granul. Kalau kalian lihat kayak ya, itu obat apa? Espan apa? Itu dia dalam bentuk granul kecil-kecil gitu, tapi jadi mikroenkapsulasi gitu ya. Nah, bagaimana jika pasien tidak dapat menelan obat ini secara utuh? Ya, misalnya pasien stroke atau anak-anak ya. Bagaimana? Diinjeksikan, Pak. Apa? Kan dia selalu Diinjeksi bisa nggak, Pak? apa diapain? Di intravena bisa nggak, Pak? Kalau pasiennya stroke kayak gitu, Pak. Ya kalau ada intravena bisa. Tapi kalau kita masih mau pakai ini yang oral bisa nggak? Pakai kan biasanya orang stroke itu pakai tube ya. Jadi bagaimana caranya? Ya. Nah, dia kalau itu obatnya dibuka, obatnya kan dia nggak bisa telan obat ya. Jadi dibuka kayak dia ada granul-granul ataupun bubuk gitu ya. Nah, kalau cuman kita langsung kasih tuh bubuk atau granul ya melewati hidung gitu ya, nanti kan masuknya ke lambung ya, dan dia akan dicerna kayak dihidrolisis di lambung ya, jadi dia tidak berfungsi nanti ya. Jadi harus kita lindungi ya, maka biasanya anjurannya adalah menambahkan jus. Jadi misalnya jus jeruk gitu ya. Nah, jus jeruk kan agak asam. Nah, jadi si obat itu ditambahkan ke jus ya. Nah, nanti sama jus itu dia dimasukkan ke sonde gitu ya. Nah, sehingga dia nanti tidak akan terlalu basah karena ada jus jeruk yang bersifat asam gitu. Loh, ya. Nah,
sampai mana kita tadi ya? Nah, biasanya jika ini udah yang sini udah kan ya, jadi kita dapat menaburkan obat itu di makanan atau minuman ya. Nah, penggunaan pembawa-pembawa tadi saya sebut pembawa-pembawa atau carrier ya. Ada macam-macam carrier, ada soluble carrier ya seperti monoklonal antibody, dextran, soluble sintetik polimer ya. Nah, ada partikulat carrier, artinya senyawa-senyawa carrier pembawa-pembawa ini yang partikel, seperti partikel ya, partikulat itu seperti partikel seperti yaitu liposom, micro and nanopartikel, dan microsphere ya. Nah, ada target specific recognition moiety, apa artinya? Jadi kalau target spesifik berarti si obat itu akan pergi ke tempat tertentu gitu ya. Misalnya monoklonal antibody, karbohidrat dan lektin. Ya, dia ada yang dia lebih mau merusak karbohidrat atau merusak lektin. Gitu ya. Dia itu target spesifik recognition moiety. Nah, contoh obat-obat carrier baru juga yang kita sebut nanosom, liposom, neosom, nanopartikel, nanosphere, microsphere, microparticle, microemulsion, microsuspension, and micelle. Ya. Nah, yang kalau kalian lihat micelle seperti ini, ya. Ini vesicle. Nah, ini dendritik, ya. Waktu minggu lalu saya ada sebut-sebut tentang dendritik ini ya. Kemudian ada yang nanosfer, nanokapsul, dan liquid kristal. Ya, ini banyak yang sebenarnya belum dipakai. Ini hanya dalam bentuk di lab aja ya. Kecuali apa tadi ya, nanokapsul tentu sudah ada ya. Apa tadi liposom ya, di sini nggak disebut liposom. Oke. Nah, carrier yang lain, nah contohnya ya tadi baru dibilang situ nggak disebut liposom, nah, ternyata disebut di sini ya, liposom ataupun micelle, oke, atau nanokapsul atau nanosfer ya. Nah, micros and microcapsule and microsphere ya. Jadi kita lihat ada matrix partikel. Nah, di sini ada kapsul ya, ada materi yang diisi sini ya. Oke. Nah, polymeric drug delivery system menggunakan polimer ya. Jadi reservoir system, mikrokapsul ataupun matrix system, microsphere namanya. Ya. Kemudian kita lihat obat dalam bentuk molekul. Jadi molekul itu kecil kan ya. Jadi obat terikat pada pembawa-pembawa yang larut air seperti monoklonal antibody, karbohidrat, lektin, dan imunotoksin ya. Nah, sistem ini mencapai situs spesifik untuk penghantaran obat setelah pemberian parenteral. Molekul yang terikat pembawaan dilepaskan pada situs target. Jadi dia dapat dilepaskan pada targetnya ya dengan penguraian enzimatik dan hidrolisis ya. Kompleks yang besar meliputi konjugat obat dengan polimer alamiah yang larut atau polimer sintetik. Nah, jadi dia dapat membentuk kompleks yang besar juga ya, meliputi konjugat obat dengan polimer polimer alamiah ya yang larut dan atau polimer sintetik. Nah, ada juga obat dalam ukuran partikel nano dan mikro ya. Nanopartikel adalah partikel-partikel koloid yang padat, biasanya kurang dari 200 nanometer. Sistem ini meliputi penggunaan polimer pembawa obat poli ya, polyalkyl cyanocrylate ya.
Dan nanopartikel digunakan untuk penghantaran targeted obat pada sediaan parenteral. Nah, salah satu contoh dari penggunaan nanoteknologi ini adalah liposom, ya. Nah, liposom mempunyai struktur vesikel atau bulat. Vesikel, ya. Jadi liposom itu strukturnya vesikel bulat, terdiri dari satu atau lebih lapisan lemak bilayer yang membungkus suatu inti yang hidrofilik. Liposom dapat mengangkut zat yang larut dalam lemak dan larut dalam air dan membuatnya lebih mudah diserap, ya. Nah, contoh liposomal doxorubicin untuk kanker, ya, untuk kanker. Jadi ada doxorubicin dulunya yang netral aja, ya, dia doxorubicin biasa, nggak pakai liposom. Ada sekarang yang baru ada yang pakai liposom, ya. Jadi kita harus memantau apa. Jadi contohnya pada orang ini, ya, liposomal doxorubicin untuk kanker mempunyai toksisitas terhadap jantung, ya, yang lebih kecil dibanding sediaan doxorubicin biasa, ya. Jadi intinya liposom ini dapat membantu menurunkan efek samping, ya. Nah, yang juga sering kita dengar itu adalah PEG. Apa itu PEG? Polyethylene glycol. Ya, jadi ada PGE, Azizau. PGE, ya, polyethylene glycol. Ikatan PEG, ya, tag, ya, kepada protein dapat melindunginya dari hidrolisis dan degradasi dalam tubuh dan meningkatkan waktu sirkulasi dalam darah, ya, karena dia besar, dia susah keluar dari pembuluh darah, ya, serta menurunkan reaksi alergi oleh protein tersebut. Contoh pegylated interferon, yaitu pegintron dan pegasis, ya, hanya perlu disuntikkan sekali seminggu, ya, berbanding dengan sediaan biasa yang tiap hari. Oke. Nah, PEG konjugat biasanya tidak dapat diabsorpsi oleh saluran cerna, maka biasanya dipakai dalam bentuk injeksi, ya, PEG. Nah, kemudian kita beralih pada mikropartikel, ya, adalah partikel koloid yang mempunyai ukuran 0,2 sampai 100 mikrometer. Ini meliputi penggunaan polimer sintetik seperti polylactide koglikolid, ya, sebagai pembawa obat. Contoh polimer alami adalah albumin, gelatin, pati atau starch yang digunakan sebagai pembawa mikropartikel, ya. Nah, kemudian ada juga macro device. Apa itu macro device, ya? Yaitu banyak digunakan oleh berbagai sistem penghantaran obat, ya. Nah, misalnya, ya, parenteral itu misalnya menggunakan pompa mekanik atau insulin morfin, ya. Nah, pompa mekanik. Sekarang kan kalian tahu insulin itu ada pompa insulinnya, ataupun morfin yang kita sebut patient control analgesia, ya, dan alat-alat implan seperti KB implan, ya. Oral sediaan kontrol rilis, bukal sublingual juga, ya. Kemudian saya mau transdermal atau ophthalmic, ya, ada yang khusus di transdermal, ada yang bagus, ya, dia bisa mencapai berjam-jam, ya, dan ophthalmic juga nasal dan pulmonary drug delivery, ya. Saya rasa ini aja cukup sampai di sini. Apakah ada pertanyaan nggak kalian? Ini kita hanya belajar dasar-dasarnya aja sih, ya, dari sistem penghantaran obat. Oke, kalau nggak ada saya berhentikan. Oh, mau tanya dong, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Yes, Pak. Nah, Pak mau tanya dong, Pak, ada tuh obat nyeri kalau nggak salah tuh yang diminum.
Apa? seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah, itu termasuknya kapsul apa ya, Pak? Kenapa Tablet apa ya? pernah dengar dari awal? Tolong. Kan ada tuh obat nyeri, saya lihat contohnya obatnya Actonel atau Osteonat tuh Pak namanya. Nah, itu tuh Mm-mm. diminumnya itu seminggu sekali atau sebulan sekali. Ada yang dosis 75 miligram sama 35 miligram sama 150 miligram. Nah, itu tuh ada yang sebulan sekali, ada yang diminumnya seminggu sekali. Nah, itu tuh contoh tablet apa ya, Pak? Itu mungkin kalau kamu bandingkan sama nggak sediaannya? Ya, yes. Sediaannya sama, Pak, tablet, Pak. Nah, Cuma kayak tablet enterik gitu. Tapi nah, apakah sama kayak tablet enterik kayak yang kayak misalkan yang biasa gitu, yang enggak cara kerjanya lambat banget gitu, lama banget gitu jangka waktunya. hmm, ya mesti lihat obatnya saya baru tahu ya. Saya nggak bisa membayangkan apa nama obatnya. Seperti tadi yang dikatakan doxorubicin itu ya, doxorubicin yang dia memakai liposom atau doxorubicin biasa ya. Nah, ternyata doxorubicin dengan liposom itu dia mencegah mempunyai resiko toksik terhadap jantung ya yang lebih rendah daripada yang biasa ya karena dengan adanya apa namanya apa itu saya belum bilang si apa liposom itu ya. Jadi dengan adanya reaksi dengan liposom itu dia dosisnya jadi lebih rendah ya. Nah, kalau dosisnya lebih rendah, maka toksisitas pun akan lebih rendah ya. Jadi kalau saya bayangkan kayak doxorubicin itu, kalau yang tanpa um, liposom dia itu dosisnya 50 miligram ya. Kalau yang dengan liposom itu biasanya dosisnya ininya udah turun. Jadi apa 20 miligram ya. Jadi kalau kamu pakai yang biasa tuh 50 miligram, kalau kamu pakai yang liposom dan 20 miligram. Nah, jadi lebih rendah dosisnya. Oke, kalau nggak ada lagi kita stop recording dulu.